mendengarkan Tauhid by Ustaz Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sesungguhnya pujian hanya milik Allah yang dengan nikmat-nikmatnya yang tidak terkira kita berharap semoga Allah sempurnakan kebaikan-kebaikan kita. Walhamdulillahilladzi faddalana katsiran mimman khalaqa tafdila. Sungguh segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia begitu besar kepada kita dibandingkan dengan karunia yang Allah berikan kepada makhluk Allah lainnya. Walhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an wa ashrafa hadhihi al-ummah bihamalatil Qur'an. Sungguh kita terus memuji Allah dengan karunia Allah telah menurunkan Al-Qur'an kepada kita sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik ucapan, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berjanji akan memuliakan kita selama kita bersama dengan Al-Qur'an, tentu dengan sunnah nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salawat kita mohon kepada Allah agar terus tercurah-curah kepada teladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, semua pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Ya Allah, duhai Allah yang maha mendengar, yang maha menyaksikan, kami terus memohon kepadamu ya Allah, izinkan agar kami Engkau masukkan ke dalam barisan panjang penuh berkah bersama NabiMu yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di hari ketika Engkau berfirman kepada seluruh manusia dan jin, di hari pengumpulan seluruh makhlukmu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Pada hari ketika kami Allah menyeru manusia berdiri di belakang imam-imam mereka. Betapa kami sangat berharap ya Allah agar Engkau izinkan kami berdiri di belakang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tiada syukur yang kita ucapkan pada hari ini dan kita rasakan rasa terima kasih seraya memuji Allah saat Allah hadirkan kita di sebaik-baik hari, yaitu hari Arafah. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada hari ini dengan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa hari ini Allah Subhanahu wa taala turun ke langit di saat saudara-saudara kita wukuf di Arafah. Kita yang belum Allah takdirkan untuk hadir kembali di Baitullah di Arafah tahun ini, tetap insyaallah akan meraih kebaikan-kebaikan itu jika kita mau membersamai apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan puncak kebaikan hendaknya kita fokuskan, kita lakukan dengan terus berharap istiqamah, khususnya hari ini, besok dan seterusnya, sampai Allah mengambil kita dalam kondisi husnul khatimah. Yang pertama, perbanyak zikir. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mencontohkan sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah, dan doa terbaik adalah doa para nabi, yaitu zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak zikir kepada Allah. Sungguh ketika hari ini kita dalam kebahagiaan dan kita mengingat Allah, betapa kita yakin Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berjanji,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Maka ingatlah aku dalam kondisi apapun. Maka pasti aku Allah senantiasa mengingat engkau, mengingat kita. Bersyukurlah kepadaku Allah dan janganlah kufur kepadaku, kepada Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah memperbanyak amal kebajikan, amal saleh. Alhamdulillah, mudah-mudahan puasa kita sebagai puncak amal saleh kita di hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya Allah akan mencintai kita, mengampuni dosa kita setahun yang lalu dan dosa kita setahun yang akan datang insyaallah. Iringi kebaikan puasa ini dengan terus mendekatkan diri dengan Al-Quran, dengan terus menambah dengan sedekah, dengan terus memberikan kebaikan-kebaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Apapun kebaikan itu, kita niatkan sebagai taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita yakin apa yang dijanjikan Allah dalam hadis qudsi kemudian disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan seorang hamba Allah tidak henti-henti bertaqarrub kepada Allah dengan yang sunnah, dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, hingga aku Allah mencintainya. Masya Allah. Saudara sekalian dirahmati Allah, betapa dahsyat, betapa luar biasa mulia saat firman itu sampai kepada kita. Kita yang disebut hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Dan kita yang disebut Allah, Allahu Akbar. Teruslah dalam kebaikan kita. Yang berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyak doa. Kuatkan doa-doa kita di hari ini. Bersamai saudara-saudara kita yang sedang wukuf nanti, tepat menjelang waktu zuhur mereka mulai berwudu, kemudian salat zuhur dan asar, dan mereka lanjutkan berdoa sampai waktu maghrib. Berarti di wilayah Indonesia ini insyaallah, Indonesia Barat khususnya, adalah pada pukul 4, atau kita bersiap dengan salat asar berjamaah, kemudian i'tikaf dan perbanyak doa. Para jamaah, bukankah kita yakin ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan ijabah seluruh doa kalian. Atau dalam firman yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya kepadamu ya Rasulullah tentang aku, tentang Allah, sungguh jawabannya dari Allah sendiri. Sungguh aku Allah sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti akan mengijabah semua doa ketika mereka berdoa, hambaku berdoa kepada aku. Allahu Akbar. Dan hari ini puncak kebaikan yang kita terima dari Allah, optimalkan dengan doa-doa kita. Yakin Allah akan mengijabah. Doa bagi diri, doa untuk keluarga, doa untuk saudara-saudara kita seluruh umat Islam, bahkan doa untuk negeri tercinta Indonesia, agar Allah segera angkat musibah ini, agar Allah berikan kekuatan, keimanan, kesabaran kepada kita bangsa Indonesia, hingga terpilih pemimpin teladan. Yakinlah doa-doa kita diijabah. Yakinlah doa-doa kita akan bersama dengan seluruh para hujjaj yang ada di Arafah.
Doa kita akan menyambung dengan mereka dan Allah mengijabah insyaallah. Para jamaah, yang harus kita kuatkan adalah adab-adab dalam berdoa. Karena kita yakin semua doa kita selama kita berdoa dengan kebaikan dan memenuhi adab, insyaallah Allah terima, Allah ijabah. Sebagaimana perkataan mulia Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, aku tidak khawatir tentang diterima atau tidaknya doaku. Aku tidak khawatir. Karena yakin pasti diterima. Yang aku khawatirkan adalah ketika aku berhenti berdoa. Teman-teman sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan ada beberapa hal adab berdoa. Yang pertama, cari waktu yang mulia. Hari ini termasuk waktu mulia. Yang kedua, manfaatkan kondisi yang baik. Ketika dalam shaf perang, ketika turun hujan, dalam salat wajib, khususnya di tahiyat akhir menjelang assalam, dalam sujud salat kita. Masya Allah, sujud ini adalah saat-saat terdekat kita dengan Allah. Betapa dahsyat ucapan seorang ulama. Ajaib sujud itu. Suara kita berbisik di bumi, tapi menggetarkan langit. Allahu Akbar. Antara adzan dan iqamat, ketika hati ini ikhlas, dan kita berharap puasa ini membuat kita ikhlas. Yang berikutnya, yang ketiga, hadap ke kiblat. Yang berikutnya, angkat kedua tangan kita. Yang berikutnya, dengan suara yang lembut, tidak terlalu keras, juga tidak diam. Dengan yang lembut, dengan khusyuk. Jangan tunjukkan sifat menantang. Misalkan berdoa sambil berdiri, berkacak pinggang, jangan. Tapi rendahkan suara, khusyukkan hati. Maka tunjukkan kerendahan hati kita. Pujilah Allah, awali dengan istighfar, awali dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, yakin, penuh harap, takut, khusyuk, tadarru'. Yang berikutnya, ulang-ulang doa kita. Selanjutnya, sebut nama Allah dalam doa kita. Ya Ghafur, duhai Maha Pengampun. Ya Rahim, duhai yang Maha Penyayang. Dan berikutnya terakhir, iringi dengan amal batin, yaitu taubat, istighfar, jauhi kezaliman. Para jamaah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Sayang, yang Maha Rahman, Maha Rahim, benar-benar memberikan karunia, menerima doa-doa kita. Dan kita yakin ad-du'a silahul mu'min, bahwa doa adalah senjata orang-orang beriman. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Allah terima semua kebaikan-kebaikan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.